Halo para kaum rebahan yang terhormat, terima kasih telah mengklik video ini. Gimana, masih tidur sendirian? Aduh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur dari film Good of Monyet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur dari film Good of Gamblers 3 yang dirilis pada tahun 1991. Setelah kemarin kita membahas alur cerita dari film Good of Gamblers 1 dan 2, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkannya dengan film Good of Gamblers 3, yang dimana di film kali ini menceritakan Stephen Chow yang kembali ke masa lalu untuk melawan dewa judi sang legendaris dari Prancis. Mau tahu gimana kelanjutannya? Ya udah yuk, gak usah banyak cincong, langsung aja ke alur filmnya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa kita putar dulu intronya. Di awal film diperlihatkan dengan beberapa orang yang sedang menguji kekuatannya. Lalu datang orang yang dari film sebelumnya. Di film sebelumnya nggak ada namanya ya. Oke, di sini kita sebut saja Tycoon. Tycoon ini yang kita tahu dia telah dikalahkan Sing, dan Sing telah mendapatkan julukannya sebagai malaikat judi. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian aneh yang dikejar-kejar prajurit di sana. Ia seperti orang yang berasal dari dinasti Ming. Lalu seseorang di sana menghipnotis orang aneh itu, seakan-akan dia membuat ilusi pada orang itu. Kemudian menyetrum orang aneh itu untuk segera ditangkap. Dan kemudian Tycoon pun ke sana untuk mengajak para muridnya untuk membalas dendam kepada Sing. Dan kini mereka bersatu untuk mengalahkan Sing. Kemudian cerita berpindah ke Sing yang sedang diwawancarai wartawan dan ditanya apa yang sudah dipelajari selama 6 bulan dengan dewa judi. Dan ternyata singkat cerita, pada malam harinya Tat menceritakan tentang seorang teman kakeknya dulu yang bernama Dick Click, dan kakeknya Sing sangat mirip dengan Tat. Setelah itu Sing menceritakan tentang seorang pria dari Prancis dan juga disebut sebagai dewa judi. Karena dia memiliki kekuatan yang sama dengan Sing, akan tetapi pria itu berhasil dikalahkan oleh seorang yang bernama How are you? Singkat cerita, saat mereka nongkrong di luar, mereka melihat wanita-wanita cantik berjalan ke arahnya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh rombongan Tycoon. Tapi untunglah datang temannya Sing yang bernama Dragon. Tak lama kemudian saat Sing akan memukul anak buahnya Tycoon, Sing pun justru salah sasaran. Kemudian saat Sing kabur, Sing dihipnotis seakan-akan tubuhnya terbakar oleh anak buahnya Tycoon. Tetapi untunglah Sing bisa menghipnotis balik dia. Singkat cerita, saat Sing kabur, ada mobil lewat. Singkat cerita, saat Sing kabur, Sing diajak adu kekuatan oleh Tycoon, dan ternyata Sing masih lebih kuat dari Tycoon. Akan tetapi para murid Tycoon datang untuk membantunya. Tak lama kemudian datang Tat untuk memberitahukan bahwa ada telepon dari sang dewa judi. Tapi tiba-tiba kemudian Sing mendapatkan telepon dari Dragon, dan Dragon menanyakan kemana ia pergi. Dan Sing mengatakan kalau ia berada di tempat yang aneh dan tidak tahu ada di mana. Sing menjawab bahwa dia baik-baik saja dan akan segera kembali. Dan secara tiba-tiba datang wanita yang sedang menuntun kudanya ke arah Sing. Tapi saat Sing bertanya kepadanya, ia malah pergi. Kemudian Sing bertemu dengan pria yang mirip dengan Tat, lagi mau bunuh diri. Saat Sing telah menyelamatkannya, akan tetapi sikap pria ini seperti banci.
Dan ternyata pria ini adalah Chow Tai-Fook, kakeknya Sing. Sing ternyata datang ke masa lalu dan kembali ke Shanghai tahun 1937. Sing baru menyadari kalau kekuatan sepertinya bisa melakukan perjalanan waktu. Dan pada saat Sing akan menelpon lagi, ternyata sinyalnya sudah hilang. Singkat cerita, Sing dan Chow malah ketemu dengan perkelahian antar geng. Dan karena Sing memakai baju merah, Sing juga ikut dikejar. Kemudian karena Sing pintar, ia merubah bajunya menjadi warna hitam. Tapi ternyata singkat cerita, ternyata Sing memiliki kemampuan bisa memukul orang yang berkumpul sekaligus. Dan tiba-tiba datang orang yang menembaki mereka semua. Dan pria inilah yang bernama Dick Click. Dan ternyata pria yang dibunuh Sing tadi adalah pria yang telah membunuh saudaranya Dick Click. Dan karena itu Sing diajak ke rumahnya Dick Click. Kemudian Sing bilang kalau dirinya datang dari Hong Kong tahun 1991. Tapi karena ponselnya tidak ada sinyal, Dick Click sedikit tidak percaya. Dan kemudian Sing diberi permintaan oleh Dick Click. Tapi tak lama kemudian saat Sing sedang ribut dengan Chow, Sing tidak sengaja untuk meminta mengusir Chow. Dan itu adalah dianggap suatu permintaan. Setelah itu Sing meminta untuk melepaskan Chow. Dan itu adalah permintaan yang kedua. Namun karena yang kita tahu bahwa Sing ini memiliki IQ yang sangat tinggi, di permintaan yang ketiga ia justru meminta agar diberi 3 permintaan lagi. Dan Dick Click pun ternyata tidak marah. Keesokan harinya Sing diajak ke pemakaman saudaranya Dick Click. Dan tak lama kemudian datang seorang wali kota dan anaknya yang bernama Yusan. Dan kemudian Sing ingat kalau wanita itu adalah wanita ia pernah temui di pinggir jalan. Tapi ternyata Yusan seperti tidak mengenal Sing sama sekali. Kemudian datang serombongan orang yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Wong. Dan mereka adalah musuh dari Dick Click. Singkat cerita, saat mereka pergi, rombongan Dick Click sudah dikepung oleh mereka semua. Tapi tak lama kemudian Sing menghipnotis mereka agar supaya Dick Click menjadi tidak terlihat. Dan setelah itu Sing pun dipanggil oleh mereka sebagai "How are you?" Singkat cerita, Sing dan Chow datang ke sebuah gereja yang biasa didatangi oleh Yusan. Dan di sini Sing berencana untuk menipu Yusan dengan cara mengganti sebagai bapak di gereja. Tapi tak lama kemudian, akhirnya Sing ketahuan karena Chow memberitahukan kepada pengawalnya Yusan yang bernama Sui. Keesokan harinya, Dick Click ternyata mempunyai sebuah bar besar dan Sing pun ada di sana. Kemudian Dick Click dikejutkan karena Sing bisa menebak dadu yang berada di dalam. Setelah itu datang wali kota dan juga Yusan ke sana. Dan kemudian ternyata Wong datang lagi. Tapi kali ini ia datang bersama dengan wanita Jepang yang bernama Kawashima. Dan tujuan mereka ke tempat Dick Click untuk bermain judi. Tapi kemudian ternyata Tae-kun masih hidup dan ikut bersama rombongan mereka. Dan dengan mudahnya dia bisa menebak dadu itu. Kemudian Dick Click menyuruh untuk membangunkan Sing yang sedang tertidur dengan cara meminta bantuan Yusan untuk membangunkannya. Nah, akan tetapi dan setelah bangun Sing langsung menghampiri Tae-kun. Tapi saat Sing mengajaknya balik ke masa depan, Tae-kun ternyata tidak mau. Dan setelah itu Sing tidak akan membiarkan Tae-kun untuk memenangkan pertandingan ini. Sing kemudian mengocok dadu dengan sangat handalnya. Dan saat dilihat ternyata, dan karena itu mereka pun kalah. Akan tetapi Kawashima 10 hari lagi akan menantang Dick Click untuk berjudi lagi. Dengan taruhan jika mereka kalah, mereka akan meninggalkan Shanghai, dan begitu sebaliknya dengan Dick Click.
Singkat cerita, Chow dan Sui sudah saling suka, dan kemudian Chow meminta kepada Sing untuk menunjukkan pukulan miliknya. Dan kemudian setelah itu Chow akan dibantu oleh Diklik untuk usaha roti miliknya. Dan Sing kemudian memiliki ide untuk memberi nama tokonya adalah McDonald's. Akan tetapi Chow malah menggantinya menjadi McDonald's. Dan tak lama kemudian Diklik mengumumkan kalau ia akan segera menikah dengan Yusan. Dan karena itu Sing pun berubah menjadi aneh. Dan saat di rumah Chow memberitahukan kepada Sui kalau ia sedang sakit hati. Dan Chow juga memberitahukan kalau wanita yang disukai Sing adalah Yusan. Dan kemudian Sui pun pulang untuk mengajak Yusan bertemu dengan Sing. Akan tetapi ternyata wanita yang ditemui Sing di sungai adalah saudara kembar Yusan yang bernama Yumong. Tapi Yumong mengidap penyakit keterbelakangan mental sehingga ia tidak bisa berbicara dengan normal. Kemudian cerita berganti ke toko roti milik Chow, dan di sini Sing masih galau. Akan tetapi saat Sui membawa Yumong, Sing pun kembali normal dan langsung mengajak mereka berdansa. Di sini Sing tidak mengetahui kalau itu adalah Yumong, bukannya Yusan. Dan setelah itu pun mereka pun jalan-jalan bersama. Tak lama kemudian Sing pun heran kenapa Yumong tidak berbicara, dan Sui bilang kalau ia hanya berbicara bahasa Perancis. Dan setelah berjalan-jalan mereka pun berfoto bersama. Dan pada saat pulang, ternyata Yusan sudah ada di sana. Dan tak lama kemudian saat Yusan sedang sendiri, Sing mengajak ngobrol. Tapi kemudian dan tiba-tiba Sing mendapatkan telepon dari Dragon. Tapi saat akan diberikan kepada Diklik, Diklik sudah tidak ada. Di sini Sing bilang kepada Dragon kalau ternyata ia berada di Shanghai pada tahun 1937. Dan Sing juga meminta kepada Dragon untuk mencari orang-orang yang berkekuatan khusus untuk mengembalikannya ke masa depan. Tapi tak lama kemudian teleponnya malah ditutup oleh bosnya Dragon. Cerita berganti dan diperlihatkan Yusan sedang bersama adiknya Yumong yang sedang tiduran. Dan Yusan baru melihat kalau Yumong telah melukis wajahnya Sing. Akan tetapi saat Yusan keluar, ia mendengarkan percakapan ayahnya dan Kawashima yang merencanakan untuk membunuh Diklik. Dan dengan cepat Yusan untuk segera menelpon Diklik. Tapi ternyata ia didengar oleh Wong dan tak lama kemudian dan karena Yusan sudah meninggal, Kawashima pun menyuruh Yumong untuk menggantikan Yusan. Setelah itu Diklik dan Sing langsung datang. Dan karena Yumong hanya mengenal Sing, ia langsung memeluknya. Dan Diklik yang baper pun langsung pergi dari sana. Dan saat Sing akan mengejar Diklik, ayah Yumong bilang kalau Diklik menyuruh Sing ke klub untuk mendiskusikan sesuatu. Dan tak lama kemudian Sing ternyata mengajak Chow untuk pergi ke klub. Akan tetapi mereka sudah menunggu berjam-jam, tapi Diklik tetap tidak datang. Dan secara spontan mereka berpikir mereka akan dibunuh oleh Diklik dan langsung mengendap-endap keluar. Dan tiba-tiba ternyata Pak Wali Kota dan Wong telah menjebak mereka pergi dari klub. Akan tetapi tak lama kemudian Pak Wali Kota ditembak oleh Wong. Dan kemudian tiba-tiba datang pria Jepang dan langsung menyerang Sing. Dan Sing pun kalah. Dan kemudian setelah itu ternyata Tat sudah ditangkap oleh mereka sejak awal. Dan di sini Sing disuruh untuk membunuh Diklik. Kalau Sing menolak, Tat akan dibunuh. Dan ternyata Yumong dan Sui juga tertangkap. Sing akhirnya diberitahu oleh Sui kalau ia adalah Yumong yang memiliki keterbelakangan mental. Kemudian Kawashima menyuruh Sing untuk menghipnotis dirinya sendiri untuk membunuh Diklik. Cerita kemudian tiba-tiba berganti ke Sing yang sudah berada di rumahnya Diklik. Dan ternyata Sing dan Chow langsung berniat untuk membunuh Diklik.
Tapi dan Chow mencoba lagi dengan melempar bumerang. Akan tetapi ternyata Chow mencobanya lagi dengan memberikan racun ke susunya Dick. Tapi saat akan diminum Dick, Sing malah merebutnya. Dan tak lama kemudian, tapi untunglah Sing bisa mengeluarkan racun itu. Dan tiba-tiba Chow melemparkan ular ke kursinya Dick. Dan saat Dick pergi, Sing langsung melawan ular itu. Dan pada saat Dick datang, ia sudah tahu bahwa Chow dan Sing akan membunuhnya. Akan tetapi Sing bilang kalau wanita yang dijenguk kemarin itu adalah Yumong dan bukan Yusan. Singkat cerita, Sing memiliki ide untuk berpura-pura membunuh Dick dengan cara membawakan sesuatu dari tubuhnya. Dan itu adalah giginya. Akan tetapi, Wong ternyata langsung mengetahui kalau Dick masih hidup dan mereka pun ditangkap. Singkat cerita, Sing kemudian menghipnotis salah satu penjaga di penjara. Tapi untunglah mereka pun berhasil keluar. Akan tetapi pada saat kabur, Sing bertemu dengan pria Jepang tadi. Tetapi dengan mudah pria itu ditipu dengan Sing. Dan tak lama kemudian Sing pun berhasil dikejar olehnya. Dan saat dihajar, Sing mencoba menghipnotis pria Jepang itu untuk memukuli dirinya sendiri. Akan tetapi dengan cara itu masih belum berhasil. Tak lama kemudian Yumong malah datang ke sana. Dan kemudian karena itu Sing langsung mengeluarkan jurus andalannya. Dan pada saat akan kabur, mereka malah dihadang oleh pasukan Jepang. Kemudian cerita berganti ke Dick yang sedang menunggu Sing yang bermain kartu. Cerita kemudian berganti lagi ke Sing. Saat mereka akan dibunuh, tiba-tiba datang rombongan dragon. Dan tak lama kemudian dragon pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dan di sini dragon bilang kalau mereka bisa datang ke sini karena dibantu oleh beberapa orang yang berkekuatan khusus. Tetapi mereka hanya diberi waktu 15 menit untuk kembali ke masa depan. Dan dengan cepat Sing langsung pergi menuju ke tempatnya Dick. Dan ternyata Sing tidak bermain melawan Tycoon, akan tetapi dengan pria dari Prancis yang bernama Chaisun Fiere. Tycoon pun kesal dan Tycoon mencoba melawannya, tapi tiba-tiba dan Fiere ternyata memiliki kekuatan yang sama dengan Sing. Dan kemudian Fiere pun menunjukkan kekuatannya di depan Sing. Dan karena tak mau kalah, Sing pun melakukannya juga. Tak lama kemudian saat bermain, Sing langsung merubah kartu miliknya. Tapi saat dibuka, setelah itu Sing mencobanya lagi. Dan kemudian mereka berdua saling menggosok-gosok kartu mereka masing-masing. Tapi tak lama kemudian, pada saat mereka melihat kartu masing-masing, ternyata kekuatan mereka berdua telah digunakan sepenuhnya. Dan setelah itu mereka pun bermain dengan normal. Singkat cerita, Tycoon merubah kartu milik Sing. Tapi saat sebelum membuka kartu miliknya, Sing menanyakan pria yang bernama How Are You. Dan akhirnya Sing pun tahu kalau dialah How Are You sebenarnya. Dan kemudian Sing mengingat kalau di buku itu tertulis bahwasanya How Are You lah yang menang dari permainan kartu ini. Dan dengan pedenya Sing percaya kalau kartunya akan berubah. Dan saat kartu Fiere dibuka, ternyata Sing lah yang menang.
Itu karena ia sudah dibantu Tycoon dari belakang. Kemudian Tycoon pun langsung menghajar Kawashima, dan tak lama kemudian Wong juga ditembak oleh Dick Lick. Singkat cerita, Sing ternyata akan dibantu oleh Tycoon untuk pulang ke masa depan. Sedangkan Tycoon akan tetap tinggal di masa kini. Dan saat akan pergi, Sing mengajak Yumong untuk pergi ke masa depan. Tapi Tycoon bilang di masa depan pasti Yumong telah meninggal, dan Sing pun akhirnya pergi sendiri. Dan saat Sing dan Tat sedang mengobrol di pinggir jalan, tiba-tiba dan ternyata itu adalah pacarnya Sing. Oke, pada film ini kita belajar bahwasanya ketika kalian memiliki sebuah kelebihan, maka gunakanlah kelebihan itu untuk kebaikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman terus support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.